Halo teman-teman otomotif traveling. Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang kalau kita mau pergi, mau traveling, penempatan barangnya seperti apa sih. Ternyata ada 3 fokus utama yang harus kita perhatikan kalau kita mau traveling. Tapi gue nggak sendirian ngebahas ini karena gue bukan praktisi safety atau defensive driving. Kita langsung ketemu sama praktisinya langsung. Teman-teman, sekarang gue udah ketemu dengan Pak Sony Susmana dari SDCI. Kita akan ngebahas tentang 3 fokus kalau kita mau traveling, apa aja sih, yaitu ya. Apa kabar Pak? Oke, apa kabar? Oke, Pak Sony bisa jelasin dong dengan kabin bagasi seperti ini, karena kan ini untuk barang pasti ya. 3 fokus utamanya apa aja sih kalau kita mau bawa barang untuk traveling? Ya, nomor 1 yang harus diperhatikan bahwa dimensi ruang yang akan disiapkan bagasinya ini, ya kan? Artinya barang itu harus menyesuaikan dengan dimensi ini. Jangan sampai nanti ini tidak sesuai dengan kebutuhan akhirnya dibawa. Jadi apa? Jadi ngerepotin ya. Jadi ngerepotin. Ya. Terus yang kedua, jangan sampai over dimensi. Artinya memang barang-barang yang ada di dalam kabin ini tidak boleh lebih tinggi dari tinggi kaca. Artinya mungkin tinggi barang segini kali ya? Iya, maksimal segini. Kenapa? Karena kalau sampai lebih, mengganggu pandangan si pengemudi untuk melihat ke belakang. Lewat kaca belakang ini ya? Lewat kaca belakang. Nah, itu ada di tilangnya nggak sih kalau gitu? Harusnya ada. Harusnya ada. Dan itu nggak boleh. Ya, kemudian berarti batasnya kaca belakang lah ya? Ya, batasnya kaca belakang dan kaca samping pasti. Oh iya, kaca samping. Ya. Terus apa lagi yang ketiga? Yang ketiga ini jangan sampai overloading. Sehingga beban yang dibawa ini berlebihan. Nah, distribusi dari kendaraan ini menjadi tidak seimbang. Oh, jadi ini terlalu berat mungkin ya? Terlalu berat. Kan suka kelihatan tuh kalau kita liburan atau mudik. Mobilnya terlihat, gitu ya, terlihat berat dan lelah gitu ya. Ya. 3 hal itu menjadi poin ketika kita nanti mau mudik. Mau mudik atau mau traveling ya? Karena kan mudik udah nggak boleh nih. Dilarang. Iya ya. Iya, mudik dilarang. Mudik dilarang, nggak boleh. Ya, kita mau traveling. Lebih baik kita praktekin aja langsung ya. Siap. Pakai barang biar kelihatan visualnya lebih enak kan, orang terbayang. Oke, Pak Sony, ini udah ada barang-barangnya nih. Nah, terus ini penataannya bagaimana? Oke, ini contoh barang-barang yang biasanya dibawa sesuai kebutuhan di perjalanan jauh, jarak jauh. Ini kira-kira 3 hari mungkin ya? Ya, ini kira-kira 3-4 hari lah. Ini ada barang yang kecil, kemudian ada koper yang besar, ada stroller, kemudian ada tas kecil, laptop, ada ransel dan sebagainya. Oke, ini akan kita bawa, kita contohkan ke dalam kabin. Kemudian bagaimana cara penataannya kita akan praktekin ya. Ya, langsung. Kita mulai dari yang paling besar. Paling besar atau paling berat? Atau sama aja? Sama aja sebenarnya. Isinya kalau besar pasti berat nih. Iya sih, kalau penuh. Oke, lanjut. Kita mulai dari yang paling besar. Biasanya paling besar ini paling berat. Sehingga yang paling besar ini paling tidak digeser-geser. Oh iya. Tidak digeser-geser sehingga dia harus ditaruh di tengah. Kenapa di tengah? Supaya bobot distribusi kanan dan kirinya seimbang. Kanan kirinya seimbang, oke. Ya, di kanan atau kiri boleh, tetapi nanti dilihat kalau memang sebelah kirinya beratnya 50, di sini juga harus 50. Tapi kalau yang kanan kirinya ringan, lebih baik dia yang paling berat di tengah. Oke. Ini untuk kalau penumpang keisi semua berarti dia tetap di tengah. Asumsinya kalau penumpang berlima nih berarti. Berlima ya, depan 2 belakang 3 ya. Berarti seimbang udah nih. Sehingga koper yang paling besar dan paling berat harus di tengah. Kalau berempat? Kalau berempat sama di tengah. Sama tengah. Kalau ganjil? Kalau ganjil di belakang 1 itu harus udah diatur oleh si pengemudinya. Artinya kalau pengemudinya tahu koper ini ada di sebelah kiri, berarti si penumpang harus duduk sebelah kanan. Oh, silang berarti ya? Silang, betul. Oke. Kalau ini di kanan, penumpangnya sebelah kiri. Ini di kanan berarti penumpangnya sebelah kiri. Oke. Tapi ini kita asumsi penumpangnya full. Berlima berarti mobilnya. Ya, biasanya traveling full lah ya kan, sayang duitnya. Iya, benar-benar. Terus habis itu apa lagi? Setelah itu kita lihat penataan koper ini menghadapnya harus keluar. Ya, supaya keluar masuknya lebih gampang. Nah, tidak merepotkan ya. Kemudian koper yang kedua kita pilih yang paling kecil. Justru yang paling kecil. Ini paling kecil ini biasanya kita siapkan untuk penginapan sehari di perjalanan. Sebelum sampai tempat tujuan gitu ya. Boleh ditaruh di kiri atau di kanan, tapi pastikan kanan dan kirinya seimbang beratnya.
Oke. Kita contoh di sebelah kiri. Dan dia menghadapnya keluar. Sebelah kanan dari pengemudi berarti. Ya, sebelah kanan. Kanan. Kemudian sisi yang sebelah kiri Ini. kita bisa taruh ransel. Oke. Ya. Oke. Seperti ini ya. Ya, berikutnya adalah koper yang paling kecil. Ini biasanya kita taruh laptop kan. Ini penting sekali, nggak ditaruh di bagasi. Tapi kalau isinya bukan laptop, Baju, ini yang paling ringan ya. Berarti ditaruhnya di atas. Oke. Nah, tetapi sayangnya ada satu stroller yang harus kita bawa. Dan ini kita bawa stroller, ini hati-hati, harus terikat. Strollernya terikat. Harus terikat. Biar Dia kalau mobil itu goncang, dia tidak bergerak-gerak. Bergerak-gerak mungkin kecil, tetapi keseimbangannya tetap mempengaruhi ketika jalan. Ya. sama suara mungkin ya. Jadi si drivernya jadi apa? Iya, keganggu ya. Betul. Jadi ini kita keluarin dulu. Di atas. Kita isi strollernya. Yang gitu kan. Ya. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian barang yang sisa yang kecil ini kita bisa sisipkan di ruang yang kosong. Tujuannya apa? Supaya membantu si stroller ini tidak bergerak. Ya, bisa di sebelah sini. Seperti ngikat berarti ya. Ya. Oke. Jangan lupa ini stroller harus diikat. Paling tidak dia tidak bergerak-gerak. Oke. Nah, idealnya seperti ini. Paling tidak penataannya rapi, keluar masuknya gampang, kemudian tidak mengganggu pandangan pengemudi ke belakang. Nah, ini masih tinggi nih. Ini gimana biar, kan kayaknya kalau ini masih menghalangi Benar. pengemudi ya. Berarti tingginya ini lebih dari tinggi kaca ya. Tinggi kaca ya. Artinya kalau bisa dilepas, sebaiknya dilepas. Ini sebaiknya dilepas. Sebaiknya dilepas. Tapi kalau nggak bisa dilepas, dirubah posisinya sehingga ini lebih rendah dari kaca. Ya. Nah, kalau kita lihat ini kan sebenarnya udah seimbang ya. Let's say beratnya koper ini, koper utama 40-50 kilo. 50 kilo. Kemudian di sini kira-kira 10, ini 10, ini 5, ini paling nggak sampai 5 kilo lah ya. Jadi ini sebenarnya udah ideal, udah seimbang. Untuk mobil sekecil ini. Untuk mobil sekecil ini. Kalau mau ditambahin lagi, sebenarnya nggak ideal. Akhirnya beratnya jadi berlebihan. Oh, jadi lebih mengganggu safety mobil sebenarnya ya. Iya, betul. Distribusi bobot ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong, ini tempat ideal nih. Sudah ideal. Untuk nyopirnya yang lebih ideal gimana sebaiknya? Nah, si pengemudi harus tahu bahwa beban yang ada di kendaraan ini kira-kira berapa kilo. Sehingga mengemudinya menyesuaikan. Karena dengan berat yang berlebihan seperti ini di bagasi, itu ketika kecepatannya di atas 80, dia akan nggak balance. Oh, Ya. bagian belakangnya lebih berat gitu-gitu. Ya, untuk membantu tugas si pengemudi, pastikan tekanan anginnya ditambah 5 PSI. Dari ketentuan standar. Dari standarnya yang ada di tire plakat. Oke, tambah 5 PSI. Tambah 5 PSI. Kemudian si pengemudi juga harus menyesuaikan pengemudinya. Sehingga manuvernya harus halus, berbeloknya harus halus, kemudian stop and go-nya juga harus halus. Oke, ngerem, ngegas, gitu. Ya, artinya gitu ya. pergerakan dari kendaraan ini bisa terkontrol oleh si pengemudi. Oh, dia bisa merasakan mobil ini kemana gitu arahnya. Iya, betul. Oke. Jadi ini udah ideal gue ya. Ini udah ideal. Oke, sip. Udah tinggal jalan berarti. Udah tinggal jalan, yang penting mengemudinya harus safety aja. Oke deh, gue jalan dulu ya. Oke, Sip. hati-hati di jalan. Pas ini. Oke, teman-teman otomotif traveling, itu tadi video singkat gue tentang distribusi bobot. Sekarang gue mau cabut. Oh ya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Oke, otomotif traveling, liburan terus kapan kerjanya?